dengan judul presentasi jasa pembuatan administrasi BP atau BK di sekolah. Pelaksanaan kurikulum 2013 menurut Bapak yaitu adalah masalah pendekatan pembelajaran. Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah materi. Jadi, materi diberikan kepada anak didik sebanyak-banyaknya sehingga materi tersebut dapat dikuasai secara maksimal. Bahkan, demi penguasaan materi tersebut, drilling sudah diberikan sejak awal, jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional. Dalam pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajaran yang dapat dicapai lebih dapat bersifat kognitif dengan menampilkan aspek psikomotorik dan afektif. Ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah mendapat penekanan pada kurikulum kita selama ini. Pada saat pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2003, aspek kognitif, psikomotorik dan afektif yang dikenal dengan taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan telah juga menjadi kompetensi integral yang harus dicapai. Lalu, pada saat pemberlakuan kurikulum 2006, lalu pendidikan dengan aspek kognitif dilakukan pada praktis pendidikan digaungkan, tapi dalam tataran praksis hanya aspek kognitif yang dikejar. Penyebabnya adalah kurikulum tidak dikawal dengan kebijakan yang sinergis, tetapi malah dijaga dengan kebijakan ujian nasional. Soal-soal ujian nasional hanya menguji pencapaian aspek kognitif. Pencapaian aspek psikomotorik dan efektif tidak bisa diukur dengan menggunakan tes ini. Padahal, tes ini adalah bentuk lulusan. Maka pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berbasis materi tanpa memperdulikan penanaman keterampilan dan sikap. Pada kenyataannya, sejak awal siswa-siswa telah dibiasakan menghadapi soal-soal ujian nasional. Pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang nanti akan diujikan dalam ujian nasional. Bahkan, ada pula guru yang menggunakan soal-soal ujian nasional tersebut yang telah diujikan pada setahun sebelumnya sebagai acuan dalam pembelajaran. Menjelang menghadapi ujian nasional, guru memberikan pembelajaran ujian nasional pada siswanya. Apapun yang tidak ada kaitannya dengan ujian nasional ditiadakan. Kesalahan fatal dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP selama ini menurut saya adalah kemunculan kebijakan yang sejatinya tidak konsisten dengan kurikulum-kurikulum tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan ujian nasional dengan standar kelulusannya, di mana siswa dikatakan berhasil jika ia telah mampu menembus jaring ujian nasional. Sebuah sekolah dikatakan bermutu apabila kelulusan siswanya 100% dan banyak siswanya yang mendapatkan nilai 10. Bahkan untuk tujuan itu kecurangan siswa terjadi pada nilai moral seolah tak diperhatikan. Oleh karena itu, jika nantinya kurikulum 2013 diterapkan dan ditujukan agar guru memperoleh ruang yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi siswa secara seimbang dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Kurikulum ini harus dikawal dengan kebijakan yang sinergis, dan akhirnya siswa dapat belajar dengan sangat antusias, tidak bosan, dan mampu menyerap nilai-nilai moral yang terkandung secara tersifat dalam setiap materi. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD, MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dan sensitif. Adapun kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013 yaitu kelebihan kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal. Kelemahan kurikulum 2013 yaitu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Kelemahan yang kedua, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.